Bayangkan sebuah tempat di mana beberapa saudara laki-laki dapat memiliki satu istri yang sama. Tempat di mana tubuh orang yang meninggal dikembalikan kepada alam sebagai bagian dari ritual terakhir. Dan tempat di mana kotoran hewan dikeringkan lalu dibakar agar keluarga tetap hangat dan bisa memasak. Sebuah wilayah yang begitu keras, hingga banyak penerbangan memilih jalur lain untuk menghindarinya. Namun, jutaan manusia tetap menjalani hidup mereka di sana setiap hari. Inilah Tibet. Sebuah negeri di mana hal-hal yang dianggap tidak biasa di tempat lain justru menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan hampir semua hal di sana memaksa kita untuk memikirkan ulang arti kenyamanan, kelangsungan hidup, dan hubungan manusia dengan alam. Nomor 1. Tanah yang tidak pernah bergantung pada kenyamanan. Ada wilayah-wilayah di dunia yang dibangun untuk memudahkan hidup manusia. Lalu ada Tibet. Dataran tinggi ini merupakan kawasan tertinggi di planet ini dengan elevasi rata-rata lebih dari 4.300 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian seperti itu, kandungan oksigen di udara jauh lebih rendah daripada di daerah biasa. Akibatnya, kegiatan sederhana seperti berjalan kaki, menaiki tangga, atau membawa barang dapat rasa sangat menguras tenaga bagi pendatang. Banyak orang yang baru tiba bahkan merasa jantung mereka berdebar cepat hanya karena berdiri diam. Tetapi bagi masyarakat Tibet, kondisi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah kehidupan normal mereka. Dataran tinggi Tibet membentang lebih dari 2,5 juta kilometer persegi, dan di wilayah seluas itu terdapat komunitas-komunitas yang telah lama hidup di lingkungan yang oleh banyak orang dianggap terlalu keras untuk dihuni. Musim dingin berlangsung lama dan sangat kering. Suhu sering turun jauh di bawah titik beku, sementara sebagian besar wilayah tetap tandus sepanjang tahun. Meski demikian, kehidupan terus berjalan. Yang membuat Tibet benar-benar unik bukan hanya alamnya, melainkan cara pandang penduduknya. Mereka tidak berusaha menaklukkan alam, tetapi belajar hidup berdampingan dengannya. Selama ribuan tahun, masyarakat Tibet bahkan mengalami adaptasi biologis seperti kemampuan tubuh memanfaatkan oksigen dengan lebih efisien dan kapasitas paru-paru yang lebih besar. Hal ini memungkinkan mereka berfungsi dengan baik di tempat yang membuat banyak orang kesulitan bernapas. Tidak ada solusi instan di sini. Tidak ada kemudahan yang datang begitu saja. Hanya penyesuaian yang sabar antara manusia dan salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi. Dan mungkin justru itulah sumber kekuatan Tibet. Di dunia yang terbiasa mengejar kenyamanan, Tibet berkembang tanpa pernah benar-benar membutuhkannya. Nomor 2. Ketika bertahan hidup mengubah arti dari kata normal. Banyak hal yang dianggap sebagai kebutuhan dasar di sebagian besar dunia belum tentu tersedia dengan mudah di Tibet. Di berbagai wilayah, terutama di desa-desa terpencil yang tersebar di dataran tinggi, akses terhadap air mengalir masih sangat terbatas. Musim dingin yang panjang dan suhu yang dapat turun hingga minus 20 derajat Celcius, bahkan lebih rendah, sering menyebabkan pipa membeku dan sistem distribusi air berhenti bekerja sepenuhnya. Dalam kondisi seperti ini, tantangan sehari-hari bukan hanya soal memperoleh air, tetapi juga menjaga agar air tetap berada dalam bentuk cair. Sesuatu yang bagi banyak orang tampak sederhana, di Tibet dapat menjadi pekerjaan yang membutuhkan waktu, tenaga, dan perencanaan. Karena itulah, masyarakat mengembangkan pola hidup yang sangat berbeda. Aktivitas seperti mandi, yang di banyak tempat dilakukan setiap hari, seringkali tidak menjadi kebiasaan rutin. Di sejumlah daerah pedesaan, keluarga harus mencairkan es atau mengambil air dari mata air yang terletak cukup jauh dari rumah. Setelah dibawa pulang, air tersebut dipanaskan di atas api hanya untuk memenuhi kebutuhan paling dasar seperti memasak, mencuci, dan menjaga kebersihan. Di beberapa wilayah, mata air panas alami menjadi tempat yang sangat penting. Bukan sebagai simbol kemewahan, melainkan sebagai sarana praktis yang memungkinkan masyarakat membersihkan diri di tengah kondisi cuaca yang keras. Yang menarik, kehidupan tetap berjalan dengan tenang. Banyak penduduk tidak memandang situasi ini sebagai penderitaan, melainkan sebagai kenyataan yang telah lama mereka pahami dan sesuaikan. Standar kebersihan dibentuk oleh apa yang memungkinkan, bukan oleh kebiasaan modern. Kenyamanan bukan prioritas utama. Yang lebih penting adalah memastikan keluarga tetap sehat, hangat, dan mampu bertahan hingga musim berikutnya. Di wilayah otonomi Tibet yang dihuni lebih dari 3,6 juta orang,
Cara hidup seperti ini telah menjadi bagian dari rutinitas selama generasi. Meskipun kota-kota seperti Lhasa terus berkembang, wilayah pedesaan yang luas masih mengandalkan metode tradisional yang disesuaikan dengan kondisi alam. Di Tibet, arti kata normal tidak ditentukan oleh kemudahan, tetapi oleh batas-batas yang ditetapkan oleh lingkungan. Nomor 3. Ketika sesuatu yang tampak seperti limbah justru menjadi sumber kehidupan. Bagi banyak orang yang pertama kali melihatnya, pemandangan ini mungkin terasa membingungkan. Di dinding rumah, halaman terbuka, atau lahan di sekitar pemukiman, tampak tumpukan bulat berwarna gelap yang dijemur rapi di bawah matahari. Reaksi orang luar seringkali sama, heran, tidak nyaman, bahkan jijik. Namun di Tibet, benda-benda tersebut bukanlah limbah yang tidak berguna. Itu adalah bahan bakar yang membantu keluarga bertahan hidup selama musim dingin. Pada ketinggian lebih dari 4.000 meter, pepohonan sangat sedikit dan kayu bakar menjadi sumber daya yang langka. Banyak wilayah tidak memiliki hutan, akses terhadap batu bara terbatas, dan sistem pemanas modern belum tersedia secara luas. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat memanfaatkan sumber daya yang paling mudah ditemukan, yaitu kotoran yak. Setelah dikumpulkan, dibentuk, dikeringkan, dan disimpan, kotoran tersebut digunakan untuk memasak dan memanaskan rumah. Bahan ini terbakar perlahan dan menghasilkan panas yang stabil, menjadikannya sangat berharga di lingkungan yang dinginnya dapat berlangsung berbulan-bulan. Di seluruh dataran tinggi, jutaan yak hidup berdampingan dengan manusia, dan bahkan sisa dari hewan ini memiliki nilai yang sangat besar. Di banyak komunitas, keluarga menyusun tumpukan kotoran kering di luar rumah bukan hanya untuk persediaan energi, tetapi juga sebagai tanda bahwa mereka telah siap menghadapi musim dingin. Di tempat di mana bertahan hidup tidak pernah bisa dianggap pasti, apa yang tampak aneh dari luar sebenarnya merupakan hasil dari pengetahuan yang diwariskan selama berabad-abad. Di Tibet, nilai suatu benda tidak ditentukan oleh penampilannya, tetapi oleh kemampuannya untuk menjaga kehidupan tetap berlangsung. Nomor 4. Hewan yang membuat kehidupan tetap mungkin. Di banyak tempat, kelangsungan hidup bergantung pada jaringan listrik, transportasi, dan sistem distribusi modern. Di Tibet, selama ribuan tahun, kehidupan bergantung pada satu hewan yang luar biasa, yak. Di seluruh dataran tinggi Tibet, diperkirakan terdapat 14 hingga 16 juta yak. Bagi masyarakat dataran tinggi, hewan ini bukan sekadar ternak. Yak adalah sumber makanan, pakaian, bahan bakar, dan perlengkapan sehari-hari. Susunya diolah menjadi mentega, keju, dan teh mentega yang kaya energi. Dagingnya menjadi sumber protein penting di wilayah yang pilihan pangannya terbatas. Bulunya ditenun menjadi pakaian, tali, dan selimut tebal. Kulitnya dimanfaatkan untuk membuat peralatan dan penutup tempat tinggal. Bahkan kotorannya dikeringkan untuk dijadikan bahan bakar. Yak juga memiliki kemampuan biologis yang sangat sesuai dengan lingkungan Tibet. Dengan paru-paru yang besar dan sistem peredaran darah yang efisien, hewan ini mampu hidup di udara tipis dan suhu yang sangat rendah, kondisi yang sulit ditoleransi oleh banyak spesies lain. Selama ribuan tahun, hubungan antara manusia Tibet dan yak terbentuk bukan hanya karena tradisi, tetapi karena kebutuhan nyata. Di tempat yang menawarkan sumber daya terbatas, yak menyediakan hampir semua yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Di Tibet, yak bukan hanya bagian dari kehidupan. Ia adalah alasan mengapa kehidupan dapat terus berlangsung. Nomor 5. Pernikahan yang dibangun untuk menjaga kelangsungan hidup. Bagaimana jika pernikahan tidak terutama dibentuk oleh gagasan romantis, melainkan oleh kebutuhan untuk menjaga keluarga tetap bertahan? Di beberapa komunitas pegunungan yang dipengaruhi budaya Tibet, pernah berkembang sebuah sistem yang dikenal sebagai poliandri persaudaraan, yaitu ketika satu perempuan menikah dengan beberapa saudara laki-laki dalam keluarga yang sama. Bagi banyak orang luar, praktik ini mungkin terasa tidak biasa, namun alasannya sangat praktis. Di wilayah dataran tinggi, lahan pertanian yang subur sangat terbatas. Sebuah keluarga sering bergantung pada sebidang tanah kecil dan sejumlah ternak untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Jika setiap anak laki-laki menikah secara terpisah dan membagi tanah warisan, lahan tersebut akan semakin kecil dari generasi ke generasi, hingga akhirnya tidak lagi mampu menghidupi siapapun. Untuk mencegah hal itu, keluarga memilih tetap bersatu. Saudara-saudara berbagi tanggung jawab, tanah tetap utuh,
dan rumah tangga dipertahankan sebagai satu unit ekonomi. Sistem ini bukan lahir dari keinginan untuk menentang norma modern, tetapi dari kebutuhan untuk memastikan keberlangsungan hidup dalam lingkungan yang keras. Meskipun praktik ini kini semakin jarang ditemukan, keberadaannya menunjukkan bagaimana kondisi geografis dapat membentuk struktur sosial dan hubungan manusia. Di Tibet, pertanyaan yang paling penting bukanlah apa yang terasa paling romantis, tetapi apa yang memungkinkan keluarga tetap hidup dan stabil untuk generasi berikutnya. Nomor 6. Ketika kematian menjadi tindakan terakhir untuk memberi. Di banyak tempat di dunia, kematian diperlakukan sebagai sesuatu yang harus disimpan dan dipertahankan. Di Tibet, kematian dipahami sebagai bagian dari siklus alam yang harus diterima dan dilepaskan. Kondisi geografis memainkan peran penting dalam membentuk pandangan ini. Tanah di dataran tinggi sering membeku sepanjang tahun, membuat penguburan menjadi sangat sulit. Persediaan kayu juga terbatas, sehingga kremasi tidak selalu dapat dilakukan. Dari keterbatasan inilah berkembang sebuah tradisi yang dikenal sebagai sky burial atau pemakaman langit. Dalam ajaran Buddhisme Tibet, tubuh manusia dipandang sebagai wadah sementara bagi kesadaran. Setelah kematian, tubuh tidak lagi dianggap sebagai inti dari diri seseorang. Yang tertinggal hanyalah materi yang dapat dikembalikan kepada alam. Ritual ini dilakukan oleh praktisi yang memiliki pengetahuan khusus di lokasi pegunungan yang sunyi dan terpencil. Burung nasar kemudian memakan sisa tubuh tersebut, melanjutkan siklus di mana satu kehidupan memberi manfaat bagi kehidupan lain. Bagi masyarakat Tibet, praktik ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Ia melambangkan kemurahan hati, penerimaan terhadap ketidakkekalan, dan pemahaman bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat dimiliki selamanya. Di tempat di mana alam menentukan hampir setiap aspek kehidupan, bahkan cara manusia mengucapkan selamat tinggal mencerminkan keseimbangan yang mendalam antara manusia dan dunia sekitarnya. Di Tibet, kematian bukan sekadar akhir. Ia adalah sebuah pengembalian. Nomor 7. Sapaan sederhana dengan jejak sejarah yang panjang. Di banyak tempat di dunia, salam biasanya dilakukan dengan berjabat tangan, mengangguk, atau mengucapkan beberapa kata sopan. Di Tibet, ada cara menyapa yang mungkin mengejutkan orang asing, menjulurkan lidah. Bagi sebagian orang, tindakan ini dapat terlihat aneh atau bahkan dianggap tidak sopan. Namun dalam tradisi Tibet, kebiasaan ini memiliki akar sejarah yang sangat tua. Konon, pada abad ke-9 pernah ada seorang penguasa yang terkenal kejam dan dipercaya memiliki lidah berwarna gelap. Masyarakat takut bahwa ia suatu hari akan terlahir kembali dan kembali tanpa dikenali. Untuk menunjukkan bahwa mereka bukan sosok tersebut, orang-orang akan menjulurkan lidah ketika bertemu dengan orang yang belum dikenal. Seiring waktu, makna yang dahulu didorong oleh rasa takut berubah menjadi simbol niat baik. Kini, gestur itu menjadi tanda sederhana yang menyampaikan pesan, "Saya datang dengan damai. Saya tidak berniat buruk." Tanpa kata-kata panjang, tanpa upacara rumit, hanya isyarat kecil yang menandakan kepercayaan. Dan mungkin justru itulah kekuatannya. Di dunia yang sering membuat komunikasi menjadi kompleks dan penuh kehati-hatian, Tibet mempertahankan cara yang sangat sederhana untuk menyampaikan ketulusan tanpa harus berbicara. Nomor 8. Ketika pakaian berbicara tanpa suara. Di banyak tempat, pakaian identik dengan mode dan selera pribadi. Di Tibet, pakaian juga berfungsi sebagai penanda sejarah, identitas, dan kedudukan. Di dataran tinggi yang suhunya dapat berubah drastis dalam satu hari, pakaian pertama-tama dirancang untuk melindungi tubuh dari cuaca ekstrim. Jubah tradisional, yang tebal, berlapis, dan biasanya dibuat dari wol atau kulit domba, dirancang untuk menghadapi angin dingin yang menyapu pegunungan. Pakaian ini dapat dililit, dikencangkan, atau dilonggarkan sesuai kondisi cuaca, hampir seperti tempat berlindung yang dapat dikenakan. Namun fungsinya tidak berhenti pada perlindungan fisik. Di banyak komunitas Tibet, pakaian seseorang dapat menunjukkan asal daerah, status pernikahan, hingga posisi sosialnya. Perempuan sering mengenakan busana berwarna cerah yang dipadukan dengan perhiasan dari pirus, karang, dan perak, yang diakini memiliki makna spiritual dan memberikan perlindungan. Semua detail tersebut bukan sekadar hiasan. Mereka diwariskan dari generasi ke generasi dan dijaga dengan penuh perhatian. Bahkan sebelum seseorang berbicara,
Pakaian sudah menyampaikan kisah tentang warisan, keyakinan, dan rasa memiliki. Dalam dunia yang modenya terus berubah, Tibet mempertahankan tradisi di mana pakaian bukan sekadar ekspresi, tetapi juga ikatan dengan identitas yang lebih dalam. Nomor 9. Minuman yang lahir dari keterbatasan alam. Ada satu minuman yang hampir selalu hadir dalam kehidupan masyarakat Tibet setiap hari, meskipun bahan utamanya tidak dapat tumbuh di wilayah itu. Tanaman teh tidak mampu bertahan di dataran tinggi Tibet karena ketinggian yang ekstrim, udara yang tipis, dan iklim yang sangat keras. Namun teh mentega justru menjadi salah satu unsur paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Fakta ini mencerminkan sejarah panjang perdagangan dan adaptasi. Selama berabad-abad, teh harus dibawa melalui jalur perdagangan pegunungan yang berbahaya dan membentang ribuan kilometer. Para pedagang menempuh medan terjal untuk menukar kuda dan barang lain dengan balok-balok teh padat dari wilayah yang lebih rendah. Setelah tiba di Tibet, teh itu diolah dengan cara khas setempat. Dicampur dengan mentega yak dan garam, ia berubah menjadi minuman kaya kalori yang sangat sesuai untuk kondisi dataran tinggi. Di lingkungan dengan suhu rendah dan kebutuhan energi tinggi, teh mentega memberikan kehangatan, cairan, dan lemak yang penting bagi tubuh. Di beberapa daerah, orang dapat meminumnya berkali-kali dalam sehari bukan semata karena kebiasaan, melainkan karena kebutuhan nyata. Minuman ini bukan sekadar tradisi budaya. Ia adalah hasil dari sejarah perdagangan, perjuangan, dan penyesuaian terhadap alam. Di Tibet, bahkan secangkir teh menyimpan kisah tentang geografi, ketahanan, dan keberlangsungan hidup. Nomor 10. Makanan yang dirancang untuk menopang kehidupan. Di banyak negara, makanan identik dengan variasi rasa dan kebebasan memilih. Di Tibet, makanan terutama berfungsi untuk menjaga tubuh tetap kuat dalam lingkungan yang berat. Pada ketinggian lebih dari 4.000 meter, hanya sedikit tanaman yang mampu tumbuh dengan baik. Padi hampir mustahil dibudidayakan, dan sayuran segar tidak selalu tersedia. Karena itu, pola makan masyarakat Tibet berpusat pada jelai, gandum, dan berbagai hasil dari yak. Jelai memiliki peran yang sangat penting, karena merupakan salah satu tanaman yang mampu bertahan di udara dingin dan tipis. Biji ini sering diolah menjadi tepung panggang yang disebut sampa. Makanan ini ringan, tahan lama, mudah dibawa, dan praktis disiapkan, sehingga menjadi bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari maupun perjalanan jauh. Daging yak biasanya dikeringkan agar dapat disimpan selama musim dingin, sedangkan sup seperti thukpa menyediakan kehangatan sekaligus energi. Menu sehari-hari mungkin tampak sederhana dan berulang, tetapi justru itulah keunggulannya. Pada ketinggian ekstrim, tubuh membakar lebih banyak kalori hanya untuk mempertahankan fungsi dasar. Oleh karena itu, makanan di Tibet dirancang untuk memberikan energi tinggi, mudah disimpan, dan tetap dapat diandalkan ketika kondisi alam menjadi sangat menantang. Mungkin hidangan-hidangan ini tidak menawarkan keragaman seperti masakan modern di banyak kota besar. Namun di Tibet, setiap suapan menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah makanan ini memberi cukup tenaga agar saya masih bisa melanjutkan hidup esok hari? Nomor 11. Saat angin menjadi pembawa doa. Di Tibet, bahkan sesuatu yang tak terlihat pun dipercaya memiliki arti. Di jalur pegunungan, di atap rumah, dan di lembah-lembah terbuka, terbentang kain-kain berwarna yang berkibar tinggi di udara. Bagi banyak pengunjung, benda-benda itu tampak seperti hiasan biasa. Namun bagi masyarakat Tibet, itulah bendera doa yang memang dibuat untuk bergerak bersama angin. Setiap lembar kain dicetak dengan mantra, simbol suci, dan tulisan keagamaan. Ketika angin menyentuhnya, doa-doa tersebut diyakini tersebar ke segala arah, membawa harapan, welas asih, dan niat baik ke seluruh penjuru. Gagasannya sederhana, tetapi syarat makna. Doa tidak ditujukan hanya untuk satu orang, melainkan untuk semua makhluk. Seiring waktu, warna bendera memudar, kainnya robek, lalu perlahan hancur. Namun justru disitulah maknanya. Tidak ada yang bertahan selamanya. Pesan yang terkandung di dalamnya dilepaskan ke alam, bukan disimpan. Di dunia yang sering mendorong manusia untuk menggenggam dan mempertahankan, Tibet menawarkan pandangan berbeda. Biarkan semuanya bergerak. Biarkan semuanya pergi. Biarkan maknanya melampaui diri kita. Karena di tempat ini,
Bahkan angin pun tidak dianggap kosong. Ia membawa sesuatu yang sangat manusiawi, keyakinan, niat tulus, dan harapan tenang bahwa hal-hal yang tak terlihat tetap memiliki arti. Nomor 12. Kehidupan yang diarahkan oleh keyakinan, bukan oleh kecepatan. Di banyak bagian dunia modern, hidup berjalan serba cepat. Di Tibet, hidup bergerak lebih lambat, tetapi penuh tujuan. Buddhisme Tibet bukan sekadar agama. Ia membentuk cara masyarakat memandang penderitaan, waktu, hubungan antar manusia, bahkan kematian itu sendiri. Lebih dari 90% orang Tibet mengikuti tradisi Buddhisme Tibet, dan pengaruhnya terlihat di hampir setiap aspek kehidupan, dari kebiasaan sehari-hari hingga keputusan yang paling penting. Biara-biara bukan hanya tempat berdoa. Sepanjang sejarah, Tibet memiliki ribuan biara yang juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, penjaga kebudayaan, dan tempat pelestarian pengetahuan selama berabad-abad. Hingga kini, banyak di antaranya masih aktif dan terus menjaga tradisi yang telah diwariskan lintas generasi. Yang membedakan pandangan hidup ini adalah fokusnya. Alih-alih terus mengejar lebih banyak hal, filsafat Tibet menekankan penerimaan, keseimbangan, dan kejernihan batin. Kehidupan tidak diukur berdasarkan kecepatan atau prestasi semata, tetapi melalui pemahaman dan ketenangan. Bukan berarti hidup menjadi mudah, melainkan dijalani dengan sikap yang berbeda. Di tengah dunia yang menghargai kesibukan tanpa henti, Tibet mempertahankan cara hidup yang tenang, terarah, dan tidak tergesa-gesa. Nomor 13. Dataran tinggi yang menopang miliaran kehidupan. Tibet mungkin terlihat terpencil, seolah terpisah dari pusat-pusat dunia. Namun kenyataannya, wilayah ini memegang peranan yang sangat penting bagi Asia. Dataran tinggi Tibet sering disebut sebagai menara air Asia karena menjadi sumber bagi sejumlah sungai terbesar di benua ini. Sungai-sungai seperti Yangtze, Huanghe, Mekong, Indus, dan Gangga semuanya bermula dari kawasan ini. Aliran air tersebut melintasi banyak negara dan menyediakan kebutuhan vital bagi hampir 2 miliar manusia di hilir. Artinya, apa yang terjadi di Tibet memiliki dampak jauh melampaui batas wilayahnya. Gletser-gletser di dataran tinggi menyimpan cadangan air tawar dalam jumlah besar. Namun dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan mencatat penyusutan yang terus berlangsung akibat meningkatnya suhu global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kawasan ini memanas lebih cepat dibanding rata-rata dunia, sehingga kestabilan pasokan air jangka panjang menjadi perhatian serius. Bagi masyarakat di Asia Selatan dan Asia Tenggara, hal ini bukan sekadar fakta geografis. Ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup mereka. Tibet bukan hanya bentang alam tinggi yang tersembunyi di antara pegunungan. Ia adalah sumber kehidupan, sebuah sistem alami yang sunyi tetapi sangat penting, yang menopang manusia jauh lebih banyak daripada yang disadari kebanyakan orang. Nomor 14. Gunung yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditaklukkan. Di dunia modern, mencapai puncak sering dianggap sebagai simbol keberhasilan. Namun di Tibet, ada sebuah gunung yang sepenuhnya menolak gagasan tersebut. Gunung Kailas menjulang lebih dari 6.600 meter di atas permukaan laut, berdiri terpisah dengan bentuk yang hampir simetris sempurna. Dari kejauhan, siluetnya tampak begitu teratur hingga seolah-olah sengaja dirancang. Garis-garis tegas, sisi yang halus, dan kehadiran yang terasa berbeda dari gunung-gunung lain di sekitarnya. Tetapi hal yang membuatnya benar-benar istimewa bukanlah ketinggiannya. Yang membuatnya unik adalah kenyataan bahwa puncaknya tidak didaki. Selama berabad-abad, Gunung Kailas dipandang suci oleh berbagai tradisi keagamaan, termasuk Buddhisme Tibet, Hindu, Jainisme, dan Bon. Alih-alih berusaha mencapai puncaknya, para peziarah memilih mengelilingi gunung tersebut dalam perjalanan sepanjang lebih dari 50 km. Mereka meyakini bahwa menyelesaikan putaran itu membawa pahala spiritual dan membantu membersihkan batin. Bahkan di zaman modern, ketika hampir setiap gunung besar di dunia telah berhasil didaki, Kailas tetap tidak tersentuh. Bukan karena mustahil untuk dicapai, tetapi karena masyarakat memilih untuk menghormatinya. Gagasan seperti ini terasa semakin langka di masa kini. Kita hidup di era ketika hampir segala sesuatu diukur, dipetakan, dan ingin dikuasai. Namun Tibet menawarkan pandangan yang berbeda. Tidak semua hal harus dicapai.
ada hal-hal tertentu yang justru memiliki makna lebih besar ketika dihormati dari kejauhan. Nomor 15. Langit yang bahkan menantang teknologi modern. Jika Anda melihat peta jalur penerbangan dunia, ada satu wilayah luas yang tampak relatif kosong, ruang udara di atas dataran tinggi Tibet. Di masa ketika pesawat menghubungkan hampir seluruh penjuru planet, kawasan ini tetap menjadi salah satu area yang paling jarang dilintasi. Alasannya bukan kebetulan, melainkan keterbatasan nyata yang ditentukan oleh alam. Sebagian besar Tibet berada pada ketinggian lebih dari 4.000 meter, sementara pegunungan di sekitarnya menjulang jauh lebih tinggi. Dalam dunia penerbangan, ketinggian bukan sekadar angka. Ia berkaitan langsung dengan keselamatan. Jika tekanan kabin terganggu, pesawat harus segera turun ke ketinggian yang memungkinkan penumpang bernapas dengan aman. Namun di atas Tibet, permukaan tanah sendiri sudah sangat tinggi, sehingga ruang untuk turun secara cepat menjadi sangat terbatas. Pilihan bandara darurat juga sedikit. Di wilayah yang luasnya melebihi Eropa Barat, hanya terdapat sejumlah kecil bandara yang mampu melayani pesawat komersial, dan sebagian besar berada di tepi dataran tinggi. Selain itu, kondisi atmosfer menambah tantangan tersendiri. Arus angin kuat yang bertemu dengan Himalaya dapat menciptakan turbulensi yang sulit diprediksi. Fenomena tak kasat mata ini membuat perencanaan rute menjadi lebih rumit dan kurang fleksibel. Karena itu, meskipun teknologi penerbangan telah berkembang pesat, banyak pilot tetap memilih terbang memutar daripada melintasi Tibet secara langsung. Dan mungkin fakta ini menyampaikan sesuatu yang penting. Di dunia yang sering merasa telah menguasai segala hal, Tibet menjadi pengingat yang tenang bahwa masih ada tempat-tempat yang menetapkan batas bagi manusia. Tibet bukan sekadar destinasi di peta. Ia adalah wilayah yang dapat mengubah cara kita memandang kehidupan. Tempat di mana budaya dibentuk oleh perjuangan untuk bertahan, keyakinan membentuk identitas, dan tradisi tetap hidup dengan cara yang terasa kuno namun sangat manusiawi. Di dunia yang bergerak semakin cepat, Tibet mengingatkan kita bahwa tidak semua hal perlu dipercepat, dan tidak semua hal harus diubah. Jadi pertanyaan yang sebenarnya bukan hanya apa itu Tibet, tetapi apa yang telah kita lupakan. Jika kisah ini membuat Anda memandang dunia dengan cara yang berbeda, bagikan kepada seseorang yang juga perlu mengetahuinya. Dan jika Anda ingin menemukan lebih banyak cerita nyata seperti ini, jujur, kuat, dan sering tersembunyi di balik permukaan, dukung video ini dengan menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi. Karena di saluran akar rumput, kami tidak sekadar menunjukkan tempat-tempat di dunia. Kami mengajak Anda melihat kenyataan yang jarang disadari oleh kebanyakan orang. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan eksplorasi budaya. Seluruh isi disusun dengan niat untuk menghadirkan tradisi dan cara hidup yang berbeda secara akurat dan penuh rasa hormat. Tidak ada unsur yang dimaksudkan untuk menyinggung atau merendahkan pihak manapun.